Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Bab 3353, Juru Bicara Gambar. Bab 9071 sampai dengan bab 9075. Dengan semakin banyak kontak, Ye Chen menjadi semakin meremehkan Mitsui Yoshitaka. Meski sobat ini memiliki status sosial yang tinggi dan latar belakang keluarga yang kuat, namun kemampuan dan penglihatan pribadinya memang terbilang terbatas. Mengingat Mitsui Shinmei adalah sahabat Nanako, Ye Chen hanya bisa mengirim Buddha ke barat. Setelah menyelesaikan masalah Tawana saat ini, dia berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Sudah hampir waktunya untuk membiarkan saudaramu masuk." Mitsui Yoshitaka tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, mengertakkan gigi belakangnya dan berkata dengan keras, "Sejujurnya, Tuan Ye, saya tidak sabar untuk melihat ekspresi terkejutnya saat dia melihat saya." Ye Chen telah terlalu lama tertunda di sini dan tidak lagi ingin menyia-nyiakannya lagi. Jadi dia berkata kepadanya, "Hattori Hanzo dan Direktur Polisi ada di sini untuk membantu Anda mendukung tempat kejadian. Dia seharusnya tidak bisa melakukannya menimbulkan masalah. Jadi saya tidak akan membuang waktu di sini." Mitsui Yoshitaka buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda ingin pergi?" "Ya," Ye Chen berkata, "Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani dampaknya di sini. Saya tidak ingin ada polisi Jepang yang mendatangi saya." "Jangan khawatir, jangan khawatir," Mitsui Yoshitaka berkata dengan tergesa-gesa. "Saya akan melakukan semua pekerjaan setelahnya dengan baik dan tidak pernah menimbulkan masalah pada Tuan Ye." Ye Chen mengangguk puas dan menoleh ke arah Tawana dan Trevor. "Kalian berdua istirahatlah dan bersantai setelah kembali malam ini. Sampai jumpa di Tiongkok." Trevor sekarang menganggap Ye Chen sebagai idolanya dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Ye, saya berharap dapat bertemu Anda lagi." Tawana merasa sangat kecewa. Dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah saya dapat meninggalkan informasi kontak Anda?" Setelah berbicara, dia khawatir motifnya akan dipertanyakan oleh orang lain. Jadi dia menambahkan, alasan utamanya adalah ada banyak masalah terkait pekerjaan di masa depan, dan saya mungkin perlu menghubungi Anda. Saya khawatir itu akan terjadi. Tidak nyaman kalau begitu. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah kamu punya WeChat?" "Tidak." Tawana bertanya, "WhatsApp atau Ins oke?" Ye Chen berkata, "Sebaiknya Anda masuk ke WeChat. Saya akan meninggalkan ide WeChat saya bersama Anda. Setelah Anda mendownloadnya, daftarkan akun dan tambahkan saya sebagai teman. Saya tidak terbiasa dengan perangkat lunak Amerika Anda." "Oke." Tawana langsung setuju, menyerahkan ponselnya kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat,
Silakan masukkan nomor Anda, dan saya akan menyimpannya. Ye Chen memasukkan nomor WeChat di ponselnya dan bertanya pada Fei Kexin di sampingnya. Nona Fei, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Oke, Fei Kexin segera setuju dan bersiap untuk pergi bersama Ye Chen. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan ketika dia hendak pergi, Mitsui Shinmei melihat bahwa dia akan pergi dan tidak menyapanya. Sambil merasa sedikit tertekan, dia berinisiatif untuk mengatakan, "Tuan Ye, izinkan saya membawamu keluar. Saya khawatir polisi di luar tidak akan mengenali Anda." Ye Chen berkata, "Pamanmu masih di luar." Mitsui berkata dengan gembira, "Tidak apa-apa, aku akan membawamu keluar dari ujung yang lain." Ye Chen mengangguk, "Kalau begitu terserah Anda, Nona Mitsui." Mitsui Shinmei menoleh ke arah ayahnya dan kepala polisi dan berkata, "Tolong sapa Tuan Watanabe. Saya akan mengantar Tuan Ye keluar dari sisi lain agar polisi di luar tidak malu." Itu wajar. Kepala polisi tidak mengetahui identitas Ye Chen, tetapi melihat Mitsui Yoshitaka begitu sopan padanya, dia tentu saja tidak bertanya lagi. Mitsui Shinmei mengirim Ye Chen dan Fei Kexin ke pintu keluar lainnya. Kepala polisi menyambut mereka. Tetapi polisi tidak berhenti atau mengajukan pertanyaan apapun. Jadi Mitsui Shinmei membungkuk sedikit kepada Ye Chen dan Fei Kexin. Dengan sopan berkata, "Terima kasih, Tuan. Kamu dan Nona Fei Shinmei tidak jauh." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Nona Mitsui, silakan kembali." Mengucapkan selamat tinggal kepada Mitsui Shinmei, Ye Chen dan Fei Kexin meninggalkan kubah bersama. Fei Kexin hanya bisa menghela nafas. Jika bukan karena Tuan Ye hari ini, Jepang akan menjadi berita utama internasional. Ye Chen berkata, "Jika bukan karena situasi khusus ini, saya benar-benar tidak ingin Jepang memanfaatkan saya." Fei Kexin tersenyum dan mengangguk, dan bertanya kepadanya, "Kepada siapa Tuan Ye berencana mempercayakan lusinan konser Tawana?" Ye Chen berkata, "Saya berencana untuk membiarkan Changying Otomobil secara eksklusif memberi nama dan menjadi pembawa acara. Penyanyi terkenal seperti Tawana belum pernah mengadakan konser di Tiongkok. Perhatian terhadap konser ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Changying Otomobil ini adalah peluang publisitas yang sangat baik. Sana ada banyak merek saat ini dan terdapat berbagai metode pemasaran. Agar konsumen dapat mengingat suatu merek, merek tersebut harus terus-menerus diekspos." Fei Kexin setuju. Changying Motors baru saja mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, dan responnya sangat bagus. Namun, bagaimanapun juga, konferensi pers tersebut hanyalah pemanasan awal, dan belum ada model nyata yang dapat dirilis. Namun, setelah pemanasan selesai, setelah popularitas berakhir, mungkin semua orang secara bertahap akan menjadi berdarah dingin. Jika Tawana mengadakan 50 konser dengan Changying Motors sebagai sponsor eksklusif,
Itu akan memungkinkan merek tersebut untuk terus terekspos hingga akhir model pertama diluncurkan. Karena itu, Fei Kexin menambahkan, saya pikir Tawana sangat berterima kasih dan mengagumi Tuan Ye. Dia juga bisa menjadi juru bicara Changying Otomobil di masa depan. Ye Chen berkata, sebagai merek nasional, juru bicara global Changying Otomobil haruslah talenta Tiongkok. Saya sudah memiliki kandidat yang cocok untuk ini. Namun, jika kami ingin memasuki pasar Eropa dan Amerika di masa depan, kami dapat mempertimbangkan Tawana sebagai merek nasional. Juru bicara. Sedangkan untuk juru bicara citra global Changying Otomobil, Ye Chenzong sudah memiliki kandidat terbaik, dan orang tersebut adalah Gu Qiuyi. Changying Auto awalnya dibangun untuk memperingati ayahnya Ye Changying, dan semua orang yang mengenal keluarga Ye tahu bahwa keluarga Gu memiliki hubungan sumpah dengan keluarga Ye Gu Qiuyi. Karena persahabatan antar keluarga, sudah sepantasnya putri keluarga Gu mendukung merek ini. Fei Kexin menebak apa yang dipikirkan Ye Chen dan bertanya sambil tersenyum, kandidat terbaik di benak Tuan Ye adalah Nona Gu Qiuyi, bukan? Ya. Ye Chen mengangguk dan berkata, itu dia. Fei Kexin berkata setuju. Saya juga berpikir Nona Gu sangat cocok. Akan lebih baik lagi jika Changying Motors dapat merilis mobil yang netral gender atau bahkan lebih feminin untuk model pertamanya. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya ingin bertanya kepada Profesor He, model seperti apa mobil pertama Changying Motors? Apakah itu SUV atau sedan kelas C? Fei Kexin berkata, sebagian besar merek baru suka memulai dengan SUV. Tetapi saya pribadi merasa bahwa SUV akan menyaring banyak pengguna wanita. Jadi jika dilihat seperti ini, mobil pertama Remy masih diposisikan dengan sangat akurat, dan diposisikan sebagai C sedan kelas. Jenis kelamin, tidak ada preferensi gender yang jelas, dan bentuk tubuh tidak beruntung lebih cocok untuk kaum muda dari segi kelompok umur. Pada saat yang sama, mereka telah meluncurkan beberapa cat mobil personal yang lebih feminin untuk menarik pengguna wanita. Penempatan ini terlalu tepat. Maka sedan sport juga harus menjadi pilihan terbaik. Ye Chen tersenyum dan berkata, saran Nona Fei sangat bagus. Ketika saya kembali ke Jinling, saya ingin bertemu Profesor He dan menyampaikan pendapat Anda. Bersambung.